Inilah ketika Allah Subhanahu wa taala ya ingin menaikkan derajat seseorang tidak sulit. Begitu juga ketika Allah akan menghinakan seseorang tidak sulit juga kalau Allah berkehendak. Nah, jadi tapi tidak wajib bagi Allah mau mengadakan yang belum ada, meniadakan yang sudah ada, dan juga mengabulkan permintaan hamba. Kita berdoa, ya. Apakah doa kita akan dikabulkan Allah atau tidak? Itu Allah yang punya kuasa. Ya, nah. Jadi kalaupun kita berdoa, lalu kemudian doa kita terkabul, bukan berarti kita pintar mengajukan proposal sama Allah. Bukan berarti kita pandai berdoa, bukan. Ya. Jadi kalaupun terkabul bukan kena doa kita, tapi Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada orang itu. Kalau tidak terkabul, ya Allah juga berhak untuk tidak mengabulkan. Jadi terkabulnya doa kita bukan karena kemampuan kita berdoa, tapi Allah lah yang berkehendak untuk mengabulkan. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah kita menganggap itu ada sesuatu yang wajib bagi Allah untuk menciptakan atau tidak menciptakan. Yang kedua, Allah tidak mengambil manfaat dari af'al dan hukum yang ditetapkannya. Menjadikan sesuatu, tidak menjadikan sesuatu. Menyuruh hamba melakukan sesuatu, melarang hamba melakukan sesuatu. Allah perintahkan kita, ya, Allah menjadikan sesuatu, misalnya Allah berikan keturunan anak kepada kita, ya, dijadikannya seorang putra atau putri bagi sepasang suami istri. Ya. Apakah ada manfaatnya bagi Allah? Enggak ada. Jadi Allah tidak mengambil manfaat dari perbuatannya. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengambil keuntungan dari situ. Allah ciptakan alam ini, Allah tidak mengambil keuntungan. Begitu juga Allah tidak mengambil keuntungan, tidak mengambil manfaat dari hukum yang ditetapkannya. Salat wajib, puasa wajib, zina haram, judi haram, maling haram. Apa ada untungnya bagi Allah? Enggak ada. Jadi kalau Allah menetapkan sesuatu, apakah bentuknya hukum atau perbuatan, sedikit pun Allah tidak mengambil manfaat. Saya kira ini yang perlu ditanamkan di hati kita. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, Dia tidak butuh dari alam. Kita mau rajin sholat, Allah enggak untung. Kita enggak sholat juga Allah enggak rugi. Allah buat ya alam ini enggak ada manfaatnya bagi Allah, tak dibuatnya juga Allah enggak rugi. Ya, ya, itu yang kedua. Jadi Allah tidak mengambil manfaat dari af'al dan hukum yang ditetapkannya. Yang ketiga, Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan hamba. Yang keempat, tidak satu pun dari alam ini yang memberi bekas dengan kekuatannya sendiri. Allah tasir li syai'in minal kainat biquwah. Tidak ada satu pun dari alam ini yang dapat memberi bekas atau memberi pengaruh dengan kekuatannya sendiri. Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan hamba. Hamba melakukan atau hamba tidak melakukan, hamba taat, hamba maksiat, tidak ada untung dan ruginya bagi Allah. Nah, kita lakukan, misalnya kita melakukan perbuatan baik, kita bersedekah, misalnya, apa ada untungnya bagi Allah? Enggak. Tidak mau kita bersedekah, apa ada ruginya? Enggak. Ya. Kita mau salat, kita mau ibadah, apa ada untungnya? Enggak ada.
Jadi Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan kita. Ya, kita mau berbuat baik, ya untuk diri kita bukan untuk Allah. Kita mau berbuat jahat, ya resiko diri kita. Jadi Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan hamba. Ya, makanya Rasul mengatakan silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah Anda. Nah, kita saja yang ngukur-ngukur. Nah, kira-kira cukup ya bekal dalam surga, sekedar sholat wajib saja, ya sudah silakan aja. Nah, sama aja kita bikin rumah, Pak, ke ibaratnya. Ada orang merasa cukup rumah dengan belantai tanah, dinding geribik sudah cukup, ya silakan aja tuh hak dia. Tapi ada orang enggak merasa cukup kalau dinding geribik, lantai tanah. Dia kepinginnya pakai papan misalnya. Nah, itu silakan saja, itu kemampuan dan kemauan dia, merasa cukup dia itu. Ada yang ya tidak merasa cukup, dia kepinginnya pakai granit. Nah, granitnya yang mahal pula itu. Yang nomor 1 ya. Dia tidak mau hanya sekedar diplester, diaci, dicat, enggak, harus pakai granit. Nah, tapi mahal kan. Nah, cuman ya yang mahal itu yang sunat itulah. Kalau yang wajib kan pakai pasang batanya, itu yang wajib. Kalau yang plasternya, acinya, catnya itu sunat. Ya, sunatnya aja. Pakai granit itu di profil itu sunat, yang wajib pasang bata. Cuman kalau dinilai harganya atau uangnya, pasang bata itu murah, Pak. Paling berapa itu 1 meternya, 150.000 1 meter sudah ya, ongkosnya 50.000 per meter. Nah, batanya, semennya taruhlah mahal-mahalnya itu 300.000 per meter. Granit yang bagus, nah berapa? Ada yang 1,5 juta. Tanya sama Pak Ketua itu berapa granit. Nah, saya nggak tahu harga yang termahal itu berapa itu. Nah, itu. Jadi terserah kita. Tapi itu tadi yang mahal itu yang sunat-sunat, Pak. Jadi jangan pernah kita menilai sunat itu berpahala kalau dikerjakan, tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Benar. Cuman kalau paradigma kita semacam itu, akhirnya kita meremehkan sunat. Alah sunat, dikerjakan juga nggak apa-apa. Ya, Pak, dapat pahala. Nggak dikerjakan ya nggak berdosa juga. Ujung-ujungnya assalamualaikum kanan kiri berpulang. Nah, orang sholat sunat dia enggak, ya kayak sholat sunat menjelang subuh, gitu kan, macam-macam. Ada yang dimulai dari sholat taubat, bangun tengah malam, sholat tahajud sebelum datang waktu subuh itu. Ada yang sholat tasbih begitu masuk waktu subuh. Ada yang hanya sekedar sholat sunat qobliyah subuh aja. Ada yang nambah. Nah, sholat sunat qobliyah subuh tambah sholat sunat daf'il bala, ya, juga bisa ya. Jadi ada sholat sunat qobliyah subuh, ada sholat sunatnya daf'il bala. Nah, jadi tergantung kita mau seperti apa rumah kita di surga gitu. Nah, mau rumah geribik yang penting masuk surga gitu. Ada walaupun sederhana, tapi kalau di surga memang nggak ada rumah geribik, Pak. Bagus semua. Nah, cuman saja surga itu 7 tingkat. Artinya 7 tingkat itu bukan bertingkat kayak rumah tingkat, bukan. Atau berlapis kayak kue lapis, bukan. 7 tingkat itu 7 strata. Jadi kayak kita hidup di dunia inilah. Jadi bukan hidup kita, kehidupan di dunia ini bertingkat dalam arti kayak rumah bertingkat, tapi berstrata. Ada orang ya sederhana, ya cukup makan, punya tempat tinggal walaupun sederhana. Ada orang yang menengah, ya punya motor 1, rumah ya sudah ada.
Ada orang punya mobil satu, ada mobilnya 3, ada rumahnya bagus, mentereng. Ada yang punya pesawat, nah, ada yang bebas ke sana sini, ada yang nggak bisa kemana-mana, nah, ada yang mendekam dalam penjara. Nah, ini macam-macam. Jadi yang namanya surga itu kenikmatan. Kenikmatan itu bertaraf. Ya, ada bertingkat-tingkat. Bertingkat bukan berarti kayak kue lapis saya bilang, tapi berstrata. Neraka juga begitu, bertingkat. Ya, bertingkat berstrata. Ada susahnya, ya susahnya sederhana lah. Ada susah banget, nggak ketulungan, ada ya. Nah, sekarang aja sebenarnya sudah kita rasakan surga neraka itu, ya. Cuma kita aja yang nggak menyadari gambaran surga neraka. Ada yang ya di tengah sawah, ada ya pakaian petani di sawah. Ya, makannya cuman nasi putih sama ikan asin panggang. Habis 2 piring. Nikmat rasanya. Nah, ada orang mejanya besar, penuh makanan yang enak-enak, cuman yang bersangkutan gak enak makan. Nah, beda, kenikmatannya beda. Ada tinggal di rumah mewah, itu ya. Kemudian mejanya besar, makanan, semua makanan ada, mulai dari rendang padangnya ada, sampai kepada ikan asin panggangnya ada. Bahkan nasi rebus ada, nasi panggang ada juga. Macam-macam kan nasi sekarang ini. Ada nasi panggang, ada nasi lemak. Apa itu nasi lemak ya? Nasi buli. Apa itu? Ya, nasi uduk itu. Nasi uduk. Macam-macam, mau milih aja. Ada yang kuning, ada yang putih. Ada lagi yang dari singkong, apa namanya itu singkong? Tiwul. Ada semua. Cuman gimana makanan banyak, enak-enak makan. Cuman yang bersangkut enggak enak makan. Dikit ada enggak enak, dikit enak, enggak enak. Nah ini. Jadi perasaan enak itulah gambaran surga. Perasaan sedih, perasaan enggak enak, perasaan kita ya yang lagi galau, nah itu gambaran nerakanya. Gambaran. Jadi gambaran surga neraka itu ada pada kehidupan kita sekarang. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Gambaran kita di neraka itu ya nanti di akhirat aja. Nah, pada sekarang aja sudah kita rasakan sendiri itu. Ada rumah bagus itu ya, mobilnya mewah, istrinya 4. Yang istri 4 punya rumah masing-masing. Tapi setiap pulang dihambat sama palang pintu. Datang ke istri 1 enggak dibuka pintu. Datang ke istri kedua dimarah-marah, pergi lagi. Ketiga juga begitu. Keempat berantem lagi. Ujung-ujungnya makan ke warung. Enggak jadi makan di rumah. Apalah senangnya itu. Mendingan 1 aja. Nah, tapi bahagia kan gitu. Makanan enak sama-sama. Kalau suaminya belum datang, nggak mau makan dia tunggu suaminya biar berlapar-lapar. Yang penting makan bareng. Masya Allah. Tapi ada nggak yang begitu ya?